Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita tetap diberi kesehatan sama Tuhan. Kita mau beribadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang boleh melimpah atas setiap hidup kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau siap melawat umat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu turunkan atas setiap kami, menjamah setiap hati kami, melingkupi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk segala hal yang baik yang Kau kerjakan atas hidup kami. Sampai pagi hari ini kami masih berada di tempat ini Tuhan. Kami masih berdiri Tuhan. Kami siap memuji Engkau, itu semua karena kasih setiamu limpah atas hidup kami. Kami serahkan ibadah pagi hari ini seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam satu nama yang perkasa, yang hebat, yang luar biasa, yang kami sembah. Di dalam nama Yesus kami boleh berdoa. Yang percaya katakan amin. Kami bawa hati kami untuk Engkau pagi hari ini Tuhan. Jika kami ada saat ini Bapa, berarti rencana-Mu atas hidup kami belum selesai Tuhan. Dan kami masih siap untuk memuji Engkau, untuk meninggikan Engkau, untuk menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya. Puji nama-Mu Bapakku, datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah di sini. Ku percaya Kau ada bagi setiap kami, ada Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi Janganlah engkau cemas, janganlah engkau khawatir, karena
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, ku nyanyi, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. di hidupku, Hidupku, di hidup kami Tuhan, kami tidak perlu cemas. Ampuni kami Tuhan kalau anak-anak-Mu seperti murid-murid-Mu pada masa yang lalu juga sering cemas, takut melihat kekeliling kami. Tetapi Engkau berjanji bahwa saat Engkau di dalam kami dan kami taat di dalam Engkau, Engkau memelihara hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, untuk kesekian kalinya kami mau bersekutu dalam perjamuan ini, supaya Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau, dan persekutuan ini diteguhkan dalam perjamuan Tuhan di pagi minggu yang kudus ini. Nyatakan firman-Mu sebelum kami menerima perjamuan ini. Kuduskan layakan kami Tuhan, supaya kami layak dan ditahirkan untuk menerima firman-Mu dan perjamuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Sebelum kita menerima perjamuan Tuhan yang telah dipesankan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita sekalian 2000 tahun yang lampau kepada murid-muridnya, beliau berpesan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maka satu hal yang Tuhan pesankan juga di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-20, kita akan menyimak bersama-sama menjadi dasar dari perjamuan ini, tetapi juga sekaligus menjadi dasar dari apa yang kita lakukan untuk taat bersekutu dengan Dia. Yohanes pasal 14 ayat 20, demikian firman Tuhan berkata, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Saya ulang saudara, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku. Itu berarti Tuhan Yesus dan asal usulnya yaitu Bapa di surga adalah menyatu, satu Tuhan. Aku dalam Bapa-Ku. Terus, dan kamu di dalam aku, murid-murid di dalam Tuhan Yesus. Tuhan tidak mau antara beliau dengan murid-muridnya itu hanya mengenal dan dekat, tidak cukup saudara, tetapi beliau berkata, dan kamu, yaitu kita sekalian, di dalam aku, di dalam Kristus. Terus koma, dan aku di dalam kamu. Saudara, kepercayaan-kepercayaan yang lain itu juga mengenal akan persekutuan sampai merasuk, sehingga sukar dibedakan mana pihak yang satu, mana pihak yang lain. Nah, kepercayaan-kepercayaan di luar sana, karena saya tidak kompeten, hanya menyebut sekilas. Ada orang yang bertapa lalu mengasingkan diri, ingin menyatu dengan alam, ya. Ada orang yang dari suku-suku tertentu tradisional, mereka ingin menyatu sampai jiwa roh dengan binatang. Sehingga kemudian nama-nama orang dari suku-suku ini, saudara, yang rumahnya seperti gubuk pada masa lalu, mereka punya nama si beruang besar, beruang kecil. Sehingga kemudian ada istilah totem. Totem itu jadi si A misalnya Nahuk, totemnya adalah kuda. Maka gerakan dan kelincahan
si Ahub itu saudara mirip dengan kuda. Ada yang totemnya adalah menjangan, rusa. Saudara, itu karena menyatu dengan binatang yang menjadi totem. Nah, ada orang yang menyatu dengan air, dengan udara dan seterusnya melalui cara menyepi. Tetapi saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya, dalam hal ini murid-muridnya adalah kita sekalian, bahwa beliau ingin supaya kita menyatu dengan dia dalam roh. Beliau saudara meskipun naik ke surga 2000 tahun yang lampau, tetapi juga turun ke bumi sebagai Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan itu kemudian bukan di luar kita, lalu hanya sekedar bergaul dekat-dekat. Oh, tidak cukup hanya dekat-dekat, tidak cukup hanya ya jaraknya 1 meter, setengah meter mengikuti kita, menuntun kita. Saudara, bukan menuntun dan menyertai di luar kita, tetapi bahkan luar biasa saudara, tubuh ini, tubuh saudara-saudara sekalian ini, milik Tuhan Yesus ini dijadikan rumah Roh Kudus. Bayangkan saudara, luar biasa, rumah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu tinggal atau diam di sini. Itulah sebabnya terasa sekali kalau kita melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu yang Roh Kudus nilai itu tidak boleh, itu fatal, itu melanggar firman-Nya, saudara, maka beliau itu cepat-cepat menghalangi. Oh, jangan lakukan. Sehingga kemudian yang namanya amarah. Nah, ketika bertemu dengan seseorang, dengan siapa kita harus marah, karena rencana di rumah sudah emosi memuncak, tapi begitu sampai berdekatan dengan orangnya, marah berubah menjadi ramah. M-nya ditukar dengan R, ya, kepengen marah. Tapi ketika Roh Kudus yang diam di sini itu, saudara, mencegah supaya kita jangan marah-marah, jangan kasar, lalu kita berbuat dan bersikap ramah. Itu bukan karena kepandaian kita dan keterampilan kita mengasah sikap, tidak, tetapi Tuhan itu tinggal di sini, tinggal di dalam kita, dijadikan sebagai rumahnya, saudara, dijadikan sebagai bait Allah. Nah, apabila seseorang tidak memperhatikan hal ini, saudara, maka kemudian rumahnya kosong, sudah dicap, sudah diresmikan dalam KTP-nya beragama Kristen, sudah tercatat dan sudah dikenal di kalangan orang gereja, oh ini Kristen, dan bahkan sudah dimeteraikan dengan baptisan air. Tetapi kalau tidak memperhatikan dan mengabaikan mengenai pentingnya Tuhan tinggal di sini, saudara, maka ini jadi rumah kosong, menjadi padang gurun, menjadi bait yang kotor. Karena apa, saudara? Ketika ini kosong, maka seperti botol, ya. Tahu botol, saudara, bahasa Jawanya gendul. Botol itu, saudara, untuk diisi. Maka kemudian kalau botol itu diisi dengan pasir misalnya, saudara, ya, ada ilustrasi seperti itu, maka kemudian ada batu-batu yang mau dimasukkan di situ, bisa enggak? Karena isinya sudah berupa pasir penuh botol itu. Sehingga kemudian ketika kerikil mau dimasukkan, wah sudah penuh, sudah ada isinya. Maka kemudian dicarilah botol yang lain karena sudah ada isinya. Begitu juga saudara dengan yang namanya rumah ini, seperti botol, seperti rumah. Nah, ilustrasi di situ, ya, saya menyediakan gambar mengenai botol, saudara, ya, ada gambar botol di situ. Ini seperti botol, seperti rumah, harus ada isinya, harus ada penghuninya, dan penghuninya itu adalah Roh Kudus. Apabila Roh Kudus kita tidak undang hadir, maka kemudian kita lupakan, kita abaikan, tidak kita sapa, maka rumah ini menjadi kosong, saudara, seperti botol kosong. Maka kemudian apa? Yang lain-lain ingin tinggal di situ. Bahaya sekali, saudara, menjadi rumah kosong itu bahaya. Gurun yang kosong tidak digarap itu juga bahaya. Saya akan membacakan salah satu bagian dari kitab Yesaya yang memperingatkan akan bahaya itu. Yesaya pasal 34 ayat 11 sampai 14 mengenai tempat kosong yang tidak ada isinya. Nah, perhatikan ini. Burung undan dan landak
akan mendudukinya. Burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong, tepat menurut rencananya. Terus gimana bawahnya? Jin-jin akan diam di dalam. Jin-jin itu apa, saudara? Jin itu ya setan. Kenapa tadi? Kosong. Kalau kosong, Tuhan tidak diundang, tidak bersemayam di situ. Padahal yang namanya ruang kosong pasti akan ditempati. Yang menempati siapa? Jin-jin akan diam di dalamnya, dan para pemukanya akan tidak ada lagi di sana, karena tidak ada kepemimpinan yang baik yang dimaklumkan sebagai raja. Karena sang raja tidak diberi tempat, maka jin yang masuk. Semua pemimpinnya lenyap. Ayat 14, di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan, dan jin bertemu dengan temannya. Jadi dia bawa teman, tidak sendirian. Kasihan ya, satu orang, tapi dalamnya seperti gurun atau seperti rumah mangkrak. Bahasa Jawanya itu mangkrak. Nah, kalau mangkrak pintunya semplok, saudara, terus yang menempati siapa di situ? Tidak disapu ya. Dalamnya rumah keluar alang-alang, keluar rumput. Jin-jin akan tinggal di situ, bahkan mengajak teman. Nah, ada rumah yang lebih gawat daripada rumah bangunan dan tembok, yaitu ini. Ini rumah. Tuhan ingin tinggal di sini, tetapi kalau orang tidak mau, dibiarkan kosong, yang tinggal adalah jin-jin. Jangan keliru jeans ya. Kalau jeans kan mungkin celana, saudara, jeans jaket. Oh, bukan jeans. Jeans itu dijual bagus, saudara. Ada yang blue jeans, ada yang hitam. Tapi ini bukan blue jeans, bukan celana jeans, tetapi apa? Jin. Jin itu setan. Jin itu hantu. Tempat tinggalnya di mana? Di rumah kosong. Rumah kosong yang lebih parah daripada tembok, yaitu apa? Rumah ini, saudara. Jin mengajak temannya, lalu hantu malam saja ada di sana. Ada hantu siang, hantu pagi. Di sini disebutkan hantu malam. Maka dalam PowerPoint sampai saya cetak merah, saudara, karena apa? Perhatian. Kalau ini dibiarkan kosong, Tuhan tidak diundang hadir, yang lain-lain yang masuk. Ada jin, ada hantu malam. Jadi keluarnya malam itu, saudara, dari sini. Ya, hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian. Nah, saudara, itu gawat. Itulah sebabnya kita patut memperhatikan apa kata Tuhan tadi, yaitu supaya kita tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita. Tidak cukup hanya dekat-dekat. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4-7 sebelum kita menerima perjamuan ini, saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, kita tidak bisa berbuat baik yang mulia kalau tidak menyatu dengan Tuhan. Ya, seperti ranting tidak bisa keluar buahnya kalau tidak menempel pada batang induknya. Ya, terus demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur. Jadi batangnya yang besar itu pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Cabangnya bukan terpisah tetapi menempel. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Keluar, saudara, sifat-sifat yang mulia, keluar ide-ide yang bagus, yang penuh dengan kasih, sukacita, damai, sejahtera, buah-buah roh semua, saudara, itu adalah dibuahkan oleh Roh Kudus, oleh karena menyatu dengan Tuhan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, yang keluar cuma yang jelek terus, saudara. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, awas di situ, barang siapa tidak tinggal di dalam aku berarti terpisah. Meskipun Kristen, saudara, ia dibuang keluar. Pada akhirnya itu dibuang seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Itu menunjuk kepada neraka. Meskipun sudah Kristen, tetapi hatinya tertutup kepada Tuhan, ya, akhirnya apa?
dibakar. Ngeri ya. Dijauhkanlah itu semua daripada kita yang berkumpul di sini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, ya indah bukan? Di sini tersedia hosti dan anggur. Tidak boleh hanya dilihat-lihat. Tidak boleh hanya saudara pegang dekat-dekat. Tidak cukup dekat-dekat, harus masuk. Ya, ketika saudara mengambil ini, hostinya harus masuk dimakan. Tanda apa? Komitmen bahwa Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan harus kita terima masuk. Kemudian cairan merah itu harus diminum, tidak boleh dibuang, tetapi harus masuk. Sambil saudara percaya, mari masuk ya. Maka nyanyian tadi saudara tidak perlu cemas, tidak perlu takut, engkau di dalamku. Maka imani ini ya, imani ini saudara. Dalam perjamuan Tuhan kita undang masuk. Tidak cukup hanya kenal Dia, tidak cukup hanya membaca mengenai Dia, tidak cukup hanya tahu mengenai Dia, tetapi kita menyatu dengan Dia sehingga hal yang jahat dalam diri kita batal semua, karena Tuhan yang menggantikan dengan hal mulia. Semua yang nista diganti dengan yang mulia, semua yang tidak terpuji diganti dengan yang terpuji. Ku nyanyi haleluya. Oh syukur, 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 syukur. Haleluya, syukur, syukur. Sapa Bapa kita, sapa dengan mesra, dan Dia tidak jauh dengan kita. Bapakku datang Menyembahmu di sini. menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. di hidupku, Di hidupku. inilah kami ya Tuhan, tidak mau jauh-jauh dari Engkau. Tidak cukup kami dekat dengan Engkau, oh Bapakku. Tetapi Engkau di dalam kami, dan kami di dalam Engkau. Oh Bapakku, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku
kuasa perbuatanmu di hidupku. Layakan kami Tuhan, apa yang hendak kami makan, kami minum ini berasal dari pesan-Mu sendiri, bahwa tubuh-Mu yang sudah dikorbankan di kayu salib, darah-Mu yang merupakan darah suci, darah perjanjian, tidak cukup hanya kami kenal dan kami lihat-lihat, tetapi harus kami masukkan dalam tubuh kami. Begitu juga dengan roh kami memakan, menerima Engkau sampai merasuk, sehingga Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Kebodohan kami Engkau ubah menjadi hikmat, kelambatan kami Engkau ubah menjadi percepatan pada waktunya. Segala sesuatu yang buruk dalam diri kami Engkau bersihkan dan Engkau ubahkan menjadi sesuatu yang mulia, yang luhur. Kudus, 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 sucilah Engkau Tuhan. Bersekutu dengan roh kami. Tubuh-Mu yang kudus sudah dikorbankan oleh karena kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Layakan kami Tuhan untuk menerima tubuh yang kudus ini menyatu dengan kami. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan percaya, terima makanlah roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan sama-sama. Dengan darah-Mu yang kudus, darah perjanjian yang sudah ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Engkau sudah berjanji bahwa oleh darah-Mu yang ditumpahkan menjadi pengampunan dosa bagi banyak orang yang percaya. Kami mau menerima ini Tuhan, masuk ke dalam tubuh kami, dan bersama dengan itu pula darah-Mu yang kudus menyatu dengan darah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, minum sama-sama.
Oh, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, sucilah namamu, sucilah pengorbananmu, menyatu dengan kami, ya menyatu dengan kami Tuhan, memimpin kemana-mana kami berada. Bahkan di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah mara bahaya, kami tidak sendiri, karena ada Parakletos, pendamping yang mendampingi kami, menyertai kami, yaitu Roh Kudus, Roh-Mu sendiri. Ucapkan terima kasih saudara. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kelemahan kami Engkau ubahkan menjadi kekuatan. Segala keraguan-raguan kami Tuhan Engkau ubahkan menjadi kepastian. Iman kami diteguhkan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami dirundung dan dikepung oleh kekuatan gelap, maka Engkau melepaskan, Engkau memerdekakan. Bersamamu, bersamamu kami sentosa, kami diteguhkan. Oh Yesus, syukur, ku nyanyi haleluya. Kita akan mengucap syukur dalam bentuk persembahan yang akan kita serahkan kehadirat Tuhan. Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menyertai, kasih-Mu, oh kasih-Mu menyertai dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati anak, oh berkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, keperkasaan, kekuatan dalam nama Yesus. Kasih-Mu terang menyertai masyarakat dalam nama Yesus. Ajaib perkasa Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memenuhi permohonan kami untuk hadirat-Mu
beserta dengan kami. Beri sukacita, kami mengangkat kedua belah tangan kami, curahkan berkat-Mu, berkat yang dicurahkan di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kami, dan urapan yang baru, penyertaan dan kesentosaan, keperkasaan yang baru oleh Roh Kudus pada pagi ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam perkasa untuk saudara-saudara.